Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas kehidupan, berkat dalam kehidupan membangun rumah tangga, jadi bagian bagi keluarga yang baru, yang saat ini kami percaya Engkau sudah persatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dua tapadomu gabe sadada ito auroto. Dua tapadomu gabe sadada ito auroto. Hey, holong miroha sada tamba sada gabe sadada ito auroto. Dua tapadomu gabe sadada ito auroto. Sapala na magsakap na ito unang bigay. Sapala na holong roham ito rap mahitalaw. Kiri situr tapuk boru ni raja moro naung sergogo ni pala-pala. Hai, hitana dua, lau hitatu nada oda ito auroto. Lau hitatu nada oda ito auroto. Supaya kami dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan Allah menyertai kita sebagai berangkat Tuhan sampai nanti selesai. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sian na jono sada tamba sada gabe sadada ito auroto. Dua tapadomu gabe sadada ito auroto. Hai, holong miroha sada tamba sada gabe sadada ito auroto. Dua tapadomu gabe sadada ito auroto. Sapala na marsakap na ito unang bigay. Sapala na holong roham ito rap mahitalaw. Kiri situ tapuk boru ni raja moro naung sergogo ni pala-pala. Hai,
hitana dua, hitana dua. Lau hita tuna dauda ito, audo hoto. Lau hita tuna dauda ito, audo hoto. Kita tuna dauda ito, audo hoto. Lau hita tuna dauda ito, audo hoto. Ulang namin na 70. Roma hula-hula namin na 70. Roma hangur baca di hula-hula karena di hami manomu haroro muna. Oras ba yung muna dyan yung muna? Oras lang. Coba satu nasida. Iya. Kami udah di pamoron nami. Ngara di hami manomu di haroro muna. Mau lihat di hamu Roma hangur di pamoron. Oras sa pang Oras makan jadi hula-hula. Yamu raja nami Rajai dan tugas yomping di manugot ni Aryo di parnak ni mata ni Ari las rohanami mata petok kamu ukap rohamuna ukap nang pintu ni bagas muna raja nami bolosiat lo pangidon nami kina mamuhai ulot ta pala di tikyon kasabuhanan nauli buhana dinggan Pardisi mahami disor raja nami upatupahami do ringgit situ suara do nakuratiar asa tiar ulota di bawah sedarion jada las rohata asa rap mabuah kita ima anak kon nami nanay kilamuna burumuna nanay paruman nami madapoton gagajoron ni buat tay nalau majalo pamasuk-masuon perbugagon. Jadi sono mah anak kuat pahami raja nami. Melati mas itu dia raja di pamoron nami. Kiri kanan pegang, kiri kanan tangan. Sap, maju. Ya, jalan. Oke. Iya. Mulati mah raja nami, bunga sahabe nanang perumahan nami di dulu nami. Asa tahu duti raja nami. Nauli raja di pamoron. Mana pakai tangan nama laki. Kinarohami. Anda bertemu. Buat kami do manganon. Raja nami ata martangia kita tutu watta ata tulus be na taulator. Jadi kung sonok pe na buhay terpahami. Asa si titi mati ko pa kulang-kulang pangarahuna. O di so sa dia na kupat pahamion
di Batama manggohi pas-pasna. Jalan. Berarti pada yang muda jadi pamurunan jalo hali mau tutu do yes las nirawa. Ya, jalan orang. Koron pasu-pasu may tuhita nanang marhula marbo. Dison bu pasahata midek ke simudururu. La mamulai ulota. Asima rohani Tuhan. Saya di pasu-pasu ma lumobi anak parunai muna do nanang hela nami. Nala majalo pamasusuan pardong asari piuni. Jala nunga tabuhay di baga sa dami do lasmi roha asima rohani Tuhan. Saya Tuhan tama namang ngaramotita la mangulahon adat di baga sa dalon. Asa sidiri masih opa kolang-kolang pangarahuna. Otik susadia pe ikan mas no pa Tuhan Tuhan tama manggohi pas-pasuna. Kita saluna. Doko kamu hata-hata na. Kamu mau tanah? Tuhela. Sojo. Nung katanya juga bang Jo. Bella pusing lejo dari minum. Asa anu. Nah, Itu. Ayo tuhela nang dobe. Coba tunggu gitu kan. nah, Iya. kamu mau pelat tak pelat? Dulu tadi dah. Kita tak guna. Toko kamu tak muna. Nak pola tak? Terjadi. Sebenarnya luka hilang. Nanti haru dia nong. Nah, kamu minum. Amin. Kalau menang, tahu dulu mak. Tidak wajah mas pangan meta teh raja ni. Betul mai tak nak puto. Betul main tak? Iyo. Aburu percaya. Sebelum kami akan memulai rangkaian kegiatan acara mulai pemberkatan Dika sampai nanti acara adat GOK yang akan kami lakukan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Pada hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu untuk makanan dan minuman yang akan kami nikmati. Dan kami mohon Tuhan, kiranya sepanjang hari ini Tuhan memberkati acara ini, biar berjalan menurut seluruh kehendak daripada Tuhan dan diberikan sukacita daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Iya. Bebas. Itu. Senyumnya. Itu. Oke, sarannya. Oke. Ya. Oke. Hias tersolong kasih Holong Tuhan hasilnya Tio tersolong kembali Basami dengan luki Gitu. Sarangnya pun bisa. Iya, betul. Itu bagus. Pokoknya lewat.
Nafas. Iya. 1, 2, 3. Mata-mata. Dari Iya bang, gitu. Oke. Iya. Oke, tekan sama-sama dulu. Marobong pelangitan Lodong tanon Dan tarik konon Kamera sekali ya. Bunga hasian Adopan kudo Asa tong-tong rap dotong Ya, bersih keningnya. Oke. Hitungan ketiga ya. Oke. Mari kita hitung sama-sama. 1. Tahan. Tahan lagi. Sampai besok. Oke. Iya. Bersenggak. Tangan Tuhan menguatkan saat jiwaku ditempel ke jidatnya. Oke. Kau cerminan kasih Bapa menjaga aku dalam doa. Pindah. Nasihatmu bagai firman hidup menuntunku Keren di jam. di jalan terang. Doamu menjadi perisai saat dunia terasa kelam. Muliakanlah ayah dan ibumu seperti firman Tuhan yang Terus langsung. agar panjang umur dan penuh berkah di tanah yang Tuhan beri. Terima kasih ayah dan ibu tercinta, doamu menjadi nafas hidupku. Bakti dan hormatku persembahkan sebagai ibadah di hadapanmu Tuhan. Oke. Tangan yang kasar penuh perjuangan mencari nafkah dalam pengabdian. Demi melihatku bahagia, kau abaikan letih yang mendera. Muliakanlah ikut tuneng berhak minta ibadah sejauh nabi dia inalahumma jalo pasu pada masyarakat boru nami do anak muna gabi hilangan asa ibas di perjalanan ibas belum tadi ibadah sejauh saat sudah mengunjungi yang kawan ketika do saat tadi matu muna karena di bulan nami nak dulu belum kadang-kadang kapan yang baik dah pulang kami mantap oleh atas dua depan ada Tuhan Yesus Kristus biarlah asih belum dirahmati Tuhan juga kusuha itu amat tak Tuhan kepada ada istion iman pernah kok mata dari on kebuang mancong oleh Tuhan dari namion sebagai rumah tangga juga bahagia rumah tangga hidup tua sebulan dari on Tuhan, dapat kami tolong pada Tuhan di mana pun turun. Kau mentong lepas dulu ilakan kami. Tuhan ini kami di perjalanan. Biar dia kehadiran patung. Ini di bagasan akal kami loba. Diseluruh rumah Tuhan. Di bagasan Tuhan anak Tuhan Yesus Kristus. Yang mati dalam bulan kami. Amin. Amin. Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright.
When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Fights, 'cause your arm had a thumb. when I want you to know, I dig out another day, and I know He's here to say, when your love will be alone. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights. Puji Tuhan, pada pagi hari ini tanggal 8 November 2025, tepatnya di hari Sabtu, kita bersama-sama akan menyaksikan kedua calon mempelai sudah berada di pintu gereja dan akan siap untuk memasuki ruangan gereja. Indah saat ia mempertemukan, indah saat ia menumbuhkan kasih, dan indah saat ia menyatukan saudara Daniel Dongoran dengan saudari Yuli Francisca Boruhumbing dalam pernikahan. Dengan kasih Kristus saya mengundang seluruh Bapak Ibu, jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan saya mempersilakan kedua calon mempelai beserta dengan orang tua untuk memasuki ruangan gereja. Yes, this is where it starts. I'll give you my heart for my whole life. Mari kita beri tepuk tangan aplaus yang paling meriah buat kedua calon mempelai Daniel Dongoran dengan Yulia Francisca Boruhumbing. Mereka bergandengan tangan dalam satu komitmen untuk sehidup semati. Silakan menempati kursi yang sudah tersedia. Kepada orang tua dari Daniel Dongoran di sebelah kiri saya dan orang tua dari Yulia di sebelah kanan saya. Daniel Dongoran adalah putra dari pasangan almarhum Bapak Pendeta Bonar Dongoran yang hari ini
diwalikan oleh Bapak Pandey Siregar dan didampingi tentunya oleh abang yang terkasih yaitu Saudara Yefta Dongoran dan Ibu Pendeta Riris Dongor Simorangkir. Yulia Francisca Borohombing adalah putri dari pasangan almarhum Bapak Sahala Sihombing yang hari ini diwalikan oleh abang terkasih Bapak John Pardamean Sihombing dan Ibu Tiurlan Napitupulu. Puji Tuhan, saya persilakan untuk kita duduk kembali. Calon mempelai yang akan disatukan dalam pemberkatan pernikahan. Dan selamat datang tentunya kepada orang tua dari calon mempelai pria dan orang tua dari calon mempelai wanita. Kasih yang sempurna dan kau bukakan
ada di tempat ini, di rumahmu. Kami boleh melihat karya Tuhan yang besar, yang ajaib. Tuhan boleh nyatakan, khususnya buat keluarga yang hari ini Tuhan Engkau boleh mempersatukan dalam ikatan tali kasih Kristus, khususnya buat Daniel dan Julia. Kami percaya Tuhan Engkau hadir pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya ibadah kami yang mengundang kuasa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Lihat karya Tuhan terjadi bagi kedua mempelai. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan dan melanjutkan acara demi acara dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita boleh salam kiri kanan kita, katakan kita keluarganya Tuhan. Saya persilahkan duduk. Yang membangun rumah, maka sia-sia usaha kami Tuhan. Kami sadari Bapa, semua karena cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua tanpa campur tangan-Mu. Mana mereka sebentar akan dipersatukan dengan satu ikatan pernikahan yang di dalamnya kami percaya yang mengikat mereka adalah kasih. Bukan hanya kasih secara manusia, tetapi kasih Tuhan. Sebabnya Bapak, pada saat ini sebelum kami melaksanakan sakramen pernikahan yang kudus, kami mau menyampaikan pesan Tuhan, firman yang menjadi dasar landasan iman kami. Itu sebabnya urapi kami untuk dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang dapat menjawab, yang dapat memberikan solusi dari setiap masalah persoalan yang kami hadapi dan yang kami akan hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Kami sudah siapkan hati kami pagi ini, seluruh umat Tuhan yang hadir, dan juga khusus bagi kedua calon mempelai, dan kami hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman ini. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk firman Allah katakan haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Salam sejahtera buat kita. Selamat pagi. Selamat kita kembali ada pagi ini dalam keadaan baik sehat. Ya, ini semua adalah berkat Tuhan buat kita. Amin. Puji Tuhan. Terlebih bagi keluarga yang hari ini, ya keluarga kedua belah pihak pastinya ya, yang hari ini mereka membawa anak-anak untuk dipersatukan dalam satu pernikahan. Dan kita tahu pernikahan Kristen itu satu pernikahan yang sifatnya sakral, ya. Artinya di dalamnya itu benar-benar suci, kudus, nggak sembarangan, ya. Sebab pernikahan Kristen itu hanya cukup satu kali seumur hidup. Saya akan baca ayat-ayat ini. Dengarkan baik-baik buat kita semua. Ya. Ini bicara tentang dasar ya. Yang mana kita harus membangun kehidupan. Kalau anak kita ini yang akan membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Buat kita yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, yang kita harus bangun kehidupan yang tentunya ada selanjutnya. Sebab hidup ini bukan hanya hari ini, ada besok, ada seterusnya. Benar? Ya, itu sebabnya perhatikan baik-baik firman Tuhan. Saya akan baca demikian, mulai dari ayat 24. Dikatakan di sana, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca di sini kita lihat ya, apa yang Yesus sampaikan dalam pelayanannya waktu dia masih ada di atas muka bumi ini. Dia pernah menyampaikan khotbah-khotbahnya. Kalau kita baca mulai dari pasal 5, di situ bagaimana khotbah Yesus. Ya. Dengan dimulai dari ucapan bahagia. Ya. Terus di sini kita perhatikan apa yang dikatakan, ditulis, ini kita harus perhatikan baik-baik. Setiap orang
yang mendengar perkataanku ini. Mendengar apa, saudara? Perkataan Tuhan. Itu firman. Ini firman menjadi dasar, landasan. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku, firman Tuhan, dan melakukannya. Nah, jadi tidak cukup mendengar, tapi harus juga melakukannya. Di sini digambarkan orang itu sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang tahu, mengerti, punya perhitungan soal waktu kah, soal apa saja. Itu bijaksana. Ya. Gak sembarangan, gak ceroboh, gak asal-asalan. Apalagi di sini yang digambarkan dia membangun rumah. Ya. Dia membangun rumah, dasarnya itu dia pakai batu, kenakan batu. Ya. Dia bangun rumah, ada dasar yang kuat, yang kokoh karena batu. Itu dia bijaksana. Itu seperti dia bangun rumah di atas dasar batu. Itu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Jadi perlu sekali, bukan hanya cukup dengar firman Tuhan, tapi juga harus lakukan firman. Banyak kita kadang, ya kita semua, saya termasuk, kita gampang sekali dengar, tapi untuk lakukan itu susah. Ya, terus terang. Tetapi di sini kita diingatkan lewat firman Tuhan. Kita mau jadi orang yang bijaksana atau jadi orang yang bodoh? Pastinya kita mau jadi orang yang bijaksana. Itu saja, perhatikan baik-baik ini firman Tuhan. Dan sebentar lakukan. Ya. Setelah dengar firman, harus lakukan. Jangan hanya dengar firman. Banyak kalau sudah dengar firman, saya percaya kita orang Kristen, sudahlah itu pasti kalau disuruh hari Minggu beribadah itu pastilah. Tapi yang melakukan firman sekalipun dia beribadah setiap hari Minggu, sangat minim. Melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Harus nampak dari perkataan, dari sikap, tindakan, perbuatan kita. Itu. Ya. Dari kehidupan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang paling dekat yaitu kehidupan istri kita, anak kita kalau kita sudah punya anak. Itu harus nampak, harus terlihat. Ya. Ini firman Tuhan sederhana. Kita harus jadi orang yang bijaksana. Dan saya percaya 100% kita yang ada pagi ini kita mau jadi orang yang bijaksana. Amin. Tapi bagaimana cara untuk kita jadi orang bijaksana? Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana cara untuk kita jadi bijaksana? Ini yang penting. Itu sebabnya harus ada usaha. Harus ada usaha.
Enggak serta-merta secara otomatis kita jadi bijaksana, atau karena kita mau jadi bijaksana Tuhan buat langsung jadi. Enggak. Ya kitanya harus ada usaha kitanya. Ya, lakukan setiap firman Tuhan. Sudah berapa banyak kita dengar firman Tuhan? Sudah banyak yang kita lakukan firman? Kalau rasanya masih kurang, ya lakukan terus firman Tuhan itu. Ya, firman Tuhan itu harus kita lakukan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yang pertama, yang Tuhan ajarkan untuk kita sebagai umat Tuhan, karena ini momen pernikahan. Ingat, pernikahan Kristen itu pernikahan yang sifatnya monogami, ya, satu-satu, nggak boleh ada yang lain, ya. Pernikahan Kristen itu nggak bisa diceraikan. Itu ada orang Kristen yang cerai, ada, ya, karena nggak nurut firman Tuhan. Dia pakai kekerasan hatinya, egonya, dia abaikan firman Tuhan, ya cerai. Tapi dasarnya saya mau katakan, tidak boleh. Amin. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh. Ya, ini ingat baik-baik, bagi yang sebentar akan dipersatukan. Nah, ini momen buat ini mempelai. Dan firman Tuhan juga ingatkan untuk kita semua. Kayak sudah mulai ada ancang-ancang mau cerai, jangan, tidak boleh. Kalau yang sudah terlanjur pisah, cepat kembali. Oh, dia udah nggak mau lagi, udah nggak apa-apa, doa. Haleluya, amin. Haleluya. Ada yang sudah terlanjur balik. Kalau ada yang masih ancang-ancang, stop, berhenti, tidak boleh. Amin. Ya, jangan marahin saya, marahin firman Tuhan ini, saudara. Saya nggak apa-apa dimarahin, tapi hati-hati, saudara marah sama firman Tuhan berarti kalau marah saya. Amin. Pintar kali nih pendeta ini ya. Dia bolak-balik supaya dia aman. Enggak, bukan pintar, memang itu firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ya, ini firman Tuhan. Ajar kita seperti ini. Untuk jangan sampai kita cerai, ya jangan. Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kita bangkit berdiri semua. Sebentar saya akan melaksanakan sakramen pemberkatan.
yang hadir dan keluarga. Sebelum saya melaksanakan ini, silakan orang tua dari mempelai wanita. Silakan kedua calon mempelai. Dari mempelai keluarga perempuan, silakan Bapak. Nama di KTP kurang jelas atau saya terlebih dulu mau bertanya kepada yang pertama ya kedua calon mempelai ya. Perhatikan ini pertanyaan dan dijawab dengan penuh kesadaran ya. Tidak ada unsur paksaan ya. Jadi jawabannya itu harus didasari dari hati ya, bukan karena ada tekanan, supaya semua bisa berjalan lancar. Ya baik, saya akan tanya terlebih dulu kepada calon mempelai pria, yaitu saudara Daniel Dongoran, dan sebentar akan dijawab. Maukah saudara menerima wanita ini, yaitu Yulia Francisca Boruhombing ya, sebagai istri yang dijodohkan Tuhan bagi saudara untuk hidup bersama menurut firman Tuhan dalam pernikahan kudus ini? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Jawab. Iya, saya bersedia. Puji Tuhan. Ya, jawabannya saya bersedia.
Itu juga saya akan tanyakan kepada calon mempelai wanita, yaitu saudari Yulia Francisca Boruhombing. Pertanyaannya begini: maukah saudari menerima pria ini, yaitu saudara Daniel Dongoran, sebagai suami yang dijodohkan Tuhan bagi saudari untuk hidup bersama menurut firman Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghormati dia, dan memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudari berdua hidup di dunia ini? Dijawab. Iya, saya bersedia. Puji Tuhan. Ya. Jadi mereka sudah menjawab pertanyaan yang saya sampaikan pagi ini, dan tentunya kita semua sudah dengar. Nah, selanjutnya saya akan mengambil cincin yang akan menjadi lambang ikatan ke jari manis kanan bagi masing-masing calon mempelai, ya, dengan mengucapkan tentunya kata-kata yang saya akan pandu saja, ya. Ini saya serahkan cincin ini ke saudara calon mempelai pria terlebih dulu. Oke. Saya Daniel Dongoran. Mengambil engkau. Yulia Francisca Boruhombing. Menjadi istri saya. Yang dijodohkan Tuhan. Sah dan satu-satunya. Mulai dari saat ini. Dan seterusnya. Saya berjanji. Akan setia. Dan bertanggung jawab sepenuhnya. Pada waktu susah. Ataupun senang. Pada waktu kaya. Ataupun miskin. Pada waktu sehat. Ataupun sakit. Saya berjanji. Akan mengasihi. Menghormati. Dan selalu hidup bersama-sama. Dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua. Bagaimana yang difirmankan Tuhan. Dengan cincin ini, saya mengambil engkau sebagai istri saya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sangkat. Angkat sedikit, angkat. Ya. Yulia Francisca Boruhombing menerima engkau, saudara Daniel Dongoran, menjadi suami saya, yang dijodohkan Tuhan, sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu susah ataupun senang, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Angkat lagi tinggi cincinnya.
Dengan cincin ini saya menerima engkau sebagai suami saya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pasangkan ya. Kasih yang sempurna. Tetap berhadapan, berlutut. Saya akan berdoa. Kau yang ku cinta, saat ku mencari ku baca, ku gantung pintu dan kau bukakan, saat kau membantu yang bebas, takkan kau biarkan, kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa yang terbaik. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, di hadapan seluruh umat-umat Tuhan, jemaat, terlebih saat ini di hadapan Tuhan ada keluarga yang mana anak-anak mereka bawa kepada Tuhan untuk dipersatukan dalam pernikahan, yaitu saudara Daniel Dongoran dengan saudari Yulia Francisca Boru Hombing. Mereka sudah saling mengikat janji dan mereka sudah memasangkan cincin, tanda ikatan kasih. Terlebih mereka sudah berkomitmen untuk hidup bersama. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan, di hadapan Tuhan yang akan menjadi pengikat, pemersatu, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak akan mungkin bisa diceraikan oleh siapapun manusia. Itu sebabnya kami hamba-Mu saat ini datang. Kami akan melaksanakan doa pemberkatan pernikahan dari saudara Daniel Dongoran dan saudari Yulia Francisca Boru Hombing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak mungkin ada kekuatan manusia yang bisa menceraikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas kehidupannya. Berkat dalam kehidupan membangun rumah tangga menjadi bagian bagi keluarga yang baru, yang saat ini kami percaya Engkau sudah persatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dan tentunya apa yang sudah menjadi satu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semuanya terbuka, ya. Sebenarnya bukti dari apa yang sudah Tuhan persatukan, supaya lebih lagi
Daniel memahami, mengerti, dapat melihat lebih jelas, tidak samar-samar lagi, silakan Daniel buka itu kerudung dari istrimu ini. Ini sudah istri nih, bukan lagi calon, sudah istri. Berhadapan. Kau boleh baru buka. Kau lihat baik-baik. Ya, udah buka jangan kaget. Kalau kaget, kau bilang jelek, tidak ada lagi itu. Jelek, cantik, apapun kau terima itu, apa adanya sudah. Ya itulah istrimu. Haleluya. Tadi itu masih samar-samar kan? Belum jelas. Ini kau buka jelas-jelas. Oke, buka kerudung ya, bye-bye ya. Oke. 1, 2, 3. Mantap. Iya. Cium. Terserah, pilih aja yang mana kau suka. Iya, dan bebas. Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Ian, selamat. Ya, puji Tuhan. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ian. Kepada kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri, silakan berbalik menghadap seluruh jemaat Tuhan. Silakan kepada Bapak Ibu Gembala, saya mempersilakannya. Silakan Bapak Ibu Gembala akan menyerahkan Alkitab pernikahan dan juga surat pernikahan dari gereja sebagai tanda sudah sah menjadi pasangan suami istri. Silakan foto bersama. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pasangan Daniel Dongoran dan Yulia Francisca Boruhombing, dan tentunya selamat kepada keluarga besar daripada kedua mempelai. Puji Tuhan, dan hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama kedua mempelai akan memberikan ucapan terima kasih mereka kepada orang tua. Mama dan Papa tercinta, kami sujud sembah memohon restu, doa, agar rumah tangga yang kami bangun berakar dalam kasih Kristus, berdiri di atas batu karang yang teguh, dan hidup seturut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Di setiap helai nafasmu terselip pinta untuk keselamatanku. Engkau dekap jiwaku yang rapuh dengan kasih yang begitu teguh. Ibu, Engkaulah tangan Tuhan bagiku, menguatkan saat jiwaku layu. Berkat doa-doa dari orang tua tentunya yang menghantarkan mereka sampai tahap ini, doa restu dari orang tua akan selalu menyertai perjalanan rumah tangga yang baru dibentuk. Nasihatmu bagai firman. Doa dan restu orang tua akan menyertai perjalanan rumah tangga yang baru, yang tentunya akan diberkati Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan senantiasa menyertai rumah tangga dari pasangan Daniel Dongoran dan Yulia Francisca.